Nah, terus sekitar 15 menitan udah beres gitu ya, ditaruh-taruh gitu. Ada suara kayak yang mainin bangku itu, kreket-kreket gitu kan. Saya, mama, sama kakak kebetulan belum pada tidur, lagi pada nonton. Nah, pada suara apa gitu kan ya, dari teras gitu kan. Pas dilihat di jendela itu, nggak ada suara apa-apa gitu kan. Oh mungkin perasaan gitu ya di luar mungkin. Pas 5 menit kemudian lagi dimainin lagi itu si kedengeran suara yang kedengeran tadi lagi itu sama percis itu kan, bunyinya kayak suaranya apa, bunyi kayak yang bangku didorong-dorong digeser gitu, digeser gitu kan. Pas dilihat lagi nggak ada lagi gitu. Pas ketiga kalinya itu, pas dilihat itu jelas banget itu yang namanya Kunti gitu ya. Iya. Kunti yang rambut panjang, terus ya pakai baju putih gitu, lagi ucang angge gitu cik Sunda namanya, duduk di bangku itu. Pas dilihat itu kan ngetawain kita yang lagi noong gitu kan, yang lagi ngelihat itu. Otomatis kan kita kaget semuanya. Iya pastilah, ketakutan gitu kan. Aku sampai nangis gitu kan, histerisnya, berdoa lah sebisa-bisanya gitu kan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Barati Channel seperti biasanya, channel ini selalu menayangkan cerita misteri. Dan tentunya saya selalu menghadirkan narasumber yang benar-benar atau real mengalami kejadian-kejadian misteri yang mereka alami, termasuk salah satu narasumber untuk malam hari ini. Jadi mungkin beliau ada sedikit gangguan dari makhluk yang tak kasat mata ini. Tapi sebelum kita kuak atau kita korek-korek nih ceritanya seperti apa, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke, Barati Channel 60, tanpa berlama-lama lagi kita kuak nih ceritanya seperti apa. Kita langsung saja ke narasumber. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Nah, mungkin pengalaman atau cerita seperti apa nih yang pernah dialami waktu tahun-tahun kemarin ya? Silakan. Pertama saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Dewi. Saya berasal dari Bandung. Ini kejadian nyata yang pernah saya alami beberapa tahun ke belakang lah, sekitar tahun 2008. Cukup lama juga ya. Kebetulan masih ada almarhum mamah ya. Iya. Awalnya kan paman dulu kan pernah jualan. Jualan bubur ayam di depan rumah gitu ya, di jalan. Kebetulan jualannya tuh malam, dari abis isya lah sampai jam 12-an. 12 malam ya, dari jam 7 sampai jam 12 malam selesai. Ya, kebetulan jualannya itu sama tetangga dekat rumah itu. Barengan join gitulah. Biasanya kan barang-barang jualan itu disimpan di rumah tetangga itu. Pas hari itu mungkin karena orang tuanya tidur nyenyak kali ya, dibangunin susah gitu kan, terpaksa barang-barang itu dititipin di rumah saya gitu kan. Kebetulan saya belum pada tidur, kayak barang-barang panci gitu, terus kursi duduk yang panjang itu ya, yang bangku dari kayu kayak gitu ya? Bangku yang dari kayu itu. Nah, cek Sunda nama kan teh gitu, emang ya ke mama, nitip ini cina barang-barang, cina soalnya kan rumah yang tetangga itu udah ditutup gitu ya. Sok cina gitu kan. Jadi rumah yang biasa dititipin
roda meja peralatan jualan itu kebetulan sudah tidur. Jadi otomatis dititipkan ke rumah Dewi gitu ya. Iya. Nah, terus sekitar 15 menitan udah beres gitu ya, ditaruh-taruh gitu. Ada suara kayak yang mainin bangku itu, kreket gitu kan. Saya, mama, sama kakak kebetulan belum pada tidur lagi, pada nonton. Pada suara apa gitu kan ya, dari teras gitu kan. Pas dilihat di jendela itu nggak ada suara apa-apa gitu kan. Oh mungkin perasaan gitu ya di luar mungkin. Pas 5 menit kemudian lagi dimainin lagi itu kedengeran suara yang tadi lagi itu sama percis itu kan. Bunyinya kayak apa? Kayak yang bangku didorong-dorong digeser gitu, digeser gitu kan. Pas dilihat lagi nggak ada lagi gitu. Pas ketiga kalinya itu pas dilihat itu jelas banget itu yang namanya Kunti gitu ya. Iya. Kunti yang rambut panjang, terus ya pakai baju putih gitu, lagi ucang angge gitu cik Sunda namanya. Duduk di bangku itu. Pas dilihat itu kan ngetawain kita yang lagi noong gitu kan, yang lagi ngelihat itu. Otomatis kan kita kaget semuanya. Iya pastilah. Ketakutan gitu kan. Aku sampai nangis gitu kan, histerisnya. Berdoa sebisa-bisanya gitu kan. Udah berdoa gitu ya. Akhirnya si Kunti itu pergi gitu kan. Dan itu semua ngelihat semuanya. Dewi, kakak, sama mama ngelihat semua gitu kan. Nggak bisa tidur dari situ ya, takut balik lagi gitu kan. Iya. Tapi pas terus baca ayat kursi ya, semua lah gitu yang bisa dibaca. Alhamdulillah nggak ada gitu kan, bisa tidur. Pas paginya itu paman tuh datang ke rumahnya, diceritain sama si mama itu. Semalam gini malah ketawa si paman itu. Kan pantes pas ngelewatin di rumah kosong itu ada yang berat cina gitu ya. Ikut itu maksudnya jadi kursi itu jadi berat, kayak ada yang ikut gitu kan. Ya mungkin ikut ke rumah gitu kan. Iya. Oh jadi memang pamannya itu dari semalam pun sudah bisa merasakan ya, udah merasakan bahwa bangku begitu diangkat tuh kok beda berat gitu ya. Udah berat. Mungkin karena mungkin berpikirnya positif atau nggak macem-macem, udah disimpan aja gitu kan di rumah. Ternyata kata Dewi tadi setelah 15 menit beres baru ada kejadian ya. Dan saya barusan kaget juga begitu Dewi bilang penampakannya langsung jelas gitu kan, miskun gitu ya. jelas banget gitu kan. Itu pasti rasa kagetnya jelas lah pasti. Takutnya itu pengen cepet pagi gitu kan ya, nggak bisa tidur. Aduh, yang namanya takut. Ya itulah pengalaman saya. Ya. Tahun ke belakang. Ya itulah pasti ya. Gini Bara ya. Semua orang pasti mengalami hal-hal misteri. Kadang ada yang sekedar suara-suara ataupun yang langsung diwujudkan seperti tadi itu mungkin tergantung kehapesan kita lah ya. Mungkin bagi kita apes, bagi mereka juga apes sebenarnya gitu untuk menampakkan untuk menampakkan kita, mereka juga apes sebenarnya begitu ya. Ya mungkin seperti itu ya Bara ya. Walaupun ini cerita singkat tapi menurut saya dapat jump scare-nya barusan tuh. Dapat jump scare-nya bahwa ini langsung ditampakkan gitu ya. Jelas wujudnya itu jelas banget. Begitu berapa kali digeser-geser bangku itu dilihat nggak ada, kedua kalinya nggak ada, ketiga kali begitu diintip jelas langsung ngetawain gitu kan. Dan langsung ketawa. Langsung ketawa, kaget. Nah itu yang tadi yang bikin saya kaget sama, walaupun melalui cerita dari Mbak Dewi ini gitu ya. Oke, mungkin berarti channel ceritanya menurut saya jujur walaupun padat singkat merasa jump scare juga tadi itu. Mungkin untuk episode kali ini saya ucapkan terima kasih banyak tanpa mengurangi apapun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.